ringan, Mas Gepeng. Kisah Wasis dan Gali. Jakarta hari ini seperti kota yang berdenyut tanpa henti. Namun, denyutnya semakin sesak oleh beban ekonomi. Di balik gedung-gedung tinggi yang tampak megah, banyak warga harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Sementara gaji sebagian besar para pekerja tidak banyak berubah. Para buruh, pedagang kecil, hingga ojek online merasakan langsung bagaimana uang yang didapat cepat sekali habis sebelum kebutuhan terpenuhi. Di jalanan, antrean panjang kendaraan ojek online terlihat menunggu order yang potongan tarifnya semakin mencekik. Pedagang kaki lima pun harus pintar-pintar menekan harga agar tidak ditinggalkan pembeli, meski itu berarti keuntungan semakin tipis. Kehidupan di Jakarta seolah makin timpang. Segelintir orang bisa menikmati restoran mahal dan apartemen mewah, sementara sebagian besar lainnya berdesakan di rumah kontrakan sempit, dihantui tagihan listrik, air, dan biaya sekolah anak. Bagi para karyawan di Jakarta, kesulitan hidup semakin nyata dari hari ke hari. Gaji bulanan seringkali tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Banyak karyawan harus menyisihkan sebagian besar pendapatan hanya untuk membayar kontrakan, transportasi, dan makan sehari-hari. Tekanan hidup membuat karyawan mudah merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Mereka harus tetap profesional di tempat kerja, meski pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang cicilan, biaya sekolah anak, atau kebutuhan orang tua di kampung. Kehidupan para karyawan di Jakarta semakin sulit, bukan karena kurang bekerja keras, tetapi karena biaya hidup yang jauh lebih tinggi daripada penghasilan yang mereka terima. Sementara itu, di ujung selatan Jakarta, di balkon sebuah rumah kos sederhana, tampak tiga anak muda sedang berbincang santai sambil menikmati segelas kopi panas. Di jemari mereka terselip rokok kretek murahan yang tetap terasa nikmat walau agak mencekik di tenggorokan. Mereka adalah Wasis, Gali, dan Cecep yang sedang mencoba melalui malam dengan obrolan tak jelas. Gak bisa begini terus kita, sis. Bahaya ini. Kita harus segera cari solusi, ujar Gali seraya beranjak dari duduknya lalu berdiri bersandar pada pagar balkon. Bahaya apa sih, Lih? Tanya Wasis dengan mata yang masih menatap buku di tangannya. Oh, ini Kang Gali mah aneh. Tiba-tiba bilang bahaya. Memangnya apa yang bahaya? Tanya Cecep yang matanya terus memelototi handphone yang dipegang di kedua tangan dalam posisi miring. Jemarinya bergerak lincah di layar handphone dengan mulut dimonyong-monyongkan. Lah ini, kalian berdua ini nih, sudah terlanjur nyaman di zona yang tidak aman ini. Masih bisa santai-santai dengan situasi ini, jawab Gali ketus sambil memandangi kedua sahabatnya itu dengan tatapan yang sebenarnya tidak sulit untuk diartikan. Ya maksudmu itu gimana, Toli? Kalau ngomong itu yang jelas, jangan muter-muter gitu, ujar Wasis seraya meletakkan bukunya di atas meja kemudian menyeruput kopinya. Sedangkan Cecep masih asyik dengan game di handphonenya yang sepertinya sedang seru-serunya. Apa kalian itu gak sadar? Tiap menjelang akhir bulan, kita itu selalu tidak baik-baik saja. Uang gaji menipis, makan paket irit di warung Mbok Ratmi, nasinya 1,5, tapi lauknya cuma telur tok. Sambelnya aja dibanyakin biar kenyang. Malu dong aku, sis, malu. Kalau sampai ibu bapakku tahu, bisa nangis mereka, sis, ujar Gali berapi-api sambil menepuk-nepuk dadanya. Rokok beli yang murah merek gak jelas begini, lama-lama bisa meleleh ini tenggorokanku, sis. Kita itu harus bergerak, sis.
Gak boleh diam, gak boleh nyerah sama keadaan. Sambung Gali mengembuskan nafas kasar bercampur asap rokok kretek abal-abal. Belum sempat Wasis menjawab unek-unek Gali, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari Cecep yang sontak membuat Wasis dan Gali menolehkan kepala mereka ke arah Cecep. Kenapa kamu, Cep? Tanya Gali dengan ekspresi kaget. Gara-gara Kang Gali sih ngomongnya kenceng-kenceng, jadi kalah nih Cecep. Padahal mah tadi udah mau menang, jawab Cecep sambil meletakkan handphonenya di atas meja dengan kasar. Wedus kamu, aku pikir ada apaan, kamu teriak kenceng banget. Gak taunya cuma kalah main game. Wedus, sungut Gali kesal. Konsentrasi Cecep buyar nih gara-gara Kang Gali. Tadi ngomongnya kenceng banget, jawab Cecep seraya membakar rokoknya. Lah ini orang kayak kamu itu susah diajak maju. Umur tambah tua, bukannya mikirin masa depan, malah kejebak di komonet. Payah, sungut Gali sebal. Sebenarnya situasinya biasa aja, Li. Tapi mungkin manajemen keuangan kamu aja yang salah, jawab Wasis santai. Loh, kok kamu malah nyalain aku tuh, Sis? Ingat, kita ini kerja di tempat yang sama. Seragam kita sama, gaji kita juga sama. Dan sekarang gajian itu masih lama, tapi uang kita sudah sama-sama habis. Terus salahku di mana toh, Sis? Tanya Gali serius. Ya betul, kita kerja di tempat yang sama. Seragam kita sama dan gaji kita sama. Uang kita memang sama-sama tipis. Tapi bedanya, uangku tipis karena kamu pinjemi terus buat belanja online beli pernak-pernik motormu itu, jawab Wasis sambil mengembuskan asap rokoknya ke muka Gali. Ya benar Kang Wasis, Kang Gali mah boros, belanja online terus, saut Cecep. Kamu jangan ikut-ikutan ya, Cep. Besok awas kamu, berangkat kerja tak tinggal kamu, gak usah bonceng aku, sungut Gali kesal. Sis, kita ini harus bisnis, Sis. Buat sampingan, gak bisa dong kita kayak gini terus, Sis. Kapan kayaknya kita kalau ngandelin gaji bulanan terus, Sis? Sambung Gali lagi. Bisnis opo toleh, saut Wasis malas lalu mengambil gadgetnya yang tergeletak di atas meja. Lah ini nih, kamu ini tipe pemuda yang pasif, Sis. Kita itu nggak boleh hanya sekedar kerja dan kerja saja, Sis. Kata padeku, kalau cuma sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau cuma sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup, Sis. Ujar Gali yang mulai membawa-bawa nama Pak D-nya. Itu mah kata-katanya Buya Hamka atau Kang Gali, celetuk Cecep. Apa ya? Ya aku kan dengarnya dari Pak Deku, jawab Gali enteng. Kita itu harus bergerak. Kita nggak boleh diam. Makanya dong, kamu itu harus sering-sering dong nonton motivator-motivator yang lagi in sekarang ini, Sis. Itu loh, anak-anak muda Cindo yang masih muda tapi sudah kaya raya. Mereka itu investasi loh, Sis. Bisnis. Cacing-cacing naga-naga, Sis. Payah kamu. Lanjut Gali berapi-api. Oh iya, Cecep juga sering tuh nontoninya, saut Cecep. Lah kamu itu, Cep. Kamu aja kerjanya main game terus, gak mutu, jawab Gali ketus. Ya memang bagus apa yang mereka katakan, Lih. Tapi kita gak boleh menelan mentah-mentah apa yang mereka ucapkan. Kita harus tahu dulu kemampuan ekonomi kita. Ingat, kita ini adalah pendatang baru. Kita baru saja bekerja. Jadi menurutku, yang terbaik itu adalah kita bentuk dulu keuangan yang sehat, tanamkan kebiasaan menabung, dan setelah keuangan kita sudah cukup kuat, baru kita bisa bergerak lagi ke langkah selanjutnya. Bagaimana kita mau bisnis, apalagi investasi? Kalau baru tanggal segini aja kamu udah pinjam uang sama aku terus, Sis. Terang Wasis panjang lebar. Alah, kamu masih, Sis. Kebanyakan perhitungan, susah majunya. Kayak si Gepeng dong tuh, temen SMA kita. Sekarang dia udah sukses, buka warung angkringan. Dia itu berani sih sambil resiko. Gepeng, teman SMA kita. Tahu dari mana kamu, Li? Tanya Wasis. Ya dari grup SMA lah. Kapan-kapan kita main ke sana yuk, Sis. Gak jauh dari sini kok tempatnya, ajak Gali yang dijawab anggukan kepala oleh Wasis. Keesokan malamnya, selepas bekerja, Wasis dan Gali dengan berboncengan motor menuju warung angkringan Mas Gepeng. Jakarta masih ramai meski jarum jam sudah lewat pukul 9. Deru kendaraan di jalan raya tak pernah benar-benar berhenti. Di salah satu sudut jalan,
Warung angkringan Mas Gepeng masih menyala dengan lampu bolam kuning yang menggantung rendah. Asap arang dari anglo mengepul bercampur dengan aroma sate usus dan gorengan yang baru diangkat. Di tengah kesibukannya melayani pelanggan, pandangan Gepeng tiba-tiba tertuju pada dua sosok yang berjalan mendekat. Keduanya tampak begitu familiar. Satu berwajah serius, langkahnya tegap, tatapannya tajam. Dan yang satunya lagi berjalan santai sambil sesekali bersiul kecil, wajahnya membawa senyum. Gepeng tertegun. Wasis dan Gali, dua sahabat masa kecilnya di Pacitan, Jawa Timur. Wah, wah, wah. Ini sungguhan atau aku mimpi nih? Seru Gali begitu sampai di depan warung. Suaranya agak keras membuat beberapa pelanggan menoleh. Anak Pacitan buka warung angkringan di Jakarta. Keren, Peng. Gepeng langsung tertawa lepas, buru-buru menyambut dengan pelukan hangat. Astaga, Wasis Gali, dari mana aja? Kok bisa nyasar ke sini? Ayo, ayo, duduk, duduk. Malam ini makan minum gratis khusus tamu kehormatan. Wasis tersenyum lalu duduk di bangku kayu, tatapannya menyapu warung sederhana itu seolah sedang menilai sesuatu. Sedangkan Gali dia langsung heboh. Wah, 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 rasanya kayak di kampung. Bangkunya ini loh mirip banget. Bedanya di sini pemandangannya mobil sama motor, tapi kalau di Pacitan ya kebun sama sawah. Ujarnya sambil terkekeh. Suasana warung angkringan Mas Gepeng mendadak hangat oleh canda tawa mereka bertiga. Pelanggan lain yang duduk di pojok pun ikut melirik, merasakan suasana akrab yang jarang muncul di ibu kota. Gepeng menyiapkan sepiring nasi kucing, beberapa tusuk sate, dan segelas teh panas untuk sahabat-sahabat lamanya itu. Ayo, silakan dicoba daganganku. Masih ada rasa kampung, tapi sedikit ya aku sesuaikan dengan lidah orang Jakarta, ujarnya dengan nada bangga. Gali langsung mengambil sate kulit, meniupnya sebentar, lalu menggigitnya dengan lahap. Mantap. Kalau masakanmu kayak gini, aku yakin nanti warungmu bisa penuh antrean. Bisa-bisa viral nanti kamu, Peng. Tawa mereka pecah, tapi di balik itu, Wasis tetap duduk dengan tenang, memperhatikan gerak-gerik Gepeng, tatapannya dalam, seakan bisa merasakan sesuatu yang tak tampak. Aku senang melihat kamu bersemangat, Peng. Semoga usahamu lancar ya, kata Wasis, suaranya pelan tapi tegas. Gepeng hanya tersenyum, meski ada sedikit kilatan lelah di matanya, seakan-akan kata-kata itu menyentuh sisi rapuh dalam dirinya, namun ia buru-buru menutupinya dengan tawa. Ya lancar dong, Ses. Yang penting aku berusaha dulu, namanya juga perantau. Malam itu, mereka bertiga berbincang panjang, mengenang masa kecil di kampung, menceritakan pengalaman masing-masing di Jakarta, dan saling melemparkan gurauan. Pertemuan malam itu penuh tawa, tapi bagi Wasis ada sesuatu di balik senyum Gepeng yang terasa janggal. Malam semakin larut ketika Wasis dan Gali berpamitan pulang pada Gepeng. Begitu sampai di kos, Gali langsung menjatuhkan dirinya di atas kasur tipis. Perutku kenyang banget, Sis. Angkringan Gepeng itu bikin aku kangen kampung. Rasanya aku kayak pulang ke Pacitan. Ya gimana nggak kenyang? Wong kamu tadi makanya itu 2 piring. Gali hanya terkekeh. Tapi aku kagum loh, Sis. Coba bayangin aja, dia itu datang ke Jakarta cuma berdua sama istrinya. Kota besar yang katanya keras, berani buka usaha warung angkringan. Kalau aku, ya mungkin udah ciut duluan. Wasis menoleh, tatapannya tetap tenang. Setiap orang punya jalannya masing-masing, Le. Gepeng memilih berdagang, sedangkan kita bekerja sebagai satpam. Yang penting, kita sama-sama mencari rezeki yang halal. Gali mengangguk, lalu memandang ke langit-langit kamar. Ya betul juga, tapi aku tetap salut sama keberanian dia. Semoga lancar usahanya. Kalau sukses kan, siapa tahu kita bisa nongkrong gratis setiap malam.
Wasis tersenyum tipis, lalu kemudian memejamkan mata. Sudah tidur, besok kita dinas pagi. Ses. Gimana kalau kita buka warung angkringan koyo Gepeng? Tanya Gali antusias. Ning, tak ada jawaban dari Wasis. Tak lama kemudian terdengar suara dengkuran tipis dari mulut Wasis. Waduh, diajak ngobrol malah ngorok, sungut Gali kesal. Keesokan harinya, Wasis, Gali, dan Cecep sudah berseragam satpam rapi. Mereka bertiga naik motor bersama menuju komplek perumahan elit tempat mereka bekerja. Gali tampak masih segar, meski sambil menguap kecil, ia tetap bersemangat. Sesampainya di pos jaga dan melaksanakan apel serah terima jaga, Cecep langsung menyeduh kopi, Wasis mengisi buku mutasi harian, dan Gali, seperti biasa, dia mengelap-ngelap motor kesayangannya. Sis, aku masih kepikiran Gepeng deh, katanya sambil duduk di kursi pos. Di tangannya masih tergenggam kanebo basah. Aku bener-bener kagum loh sis. Warung angkringan itu kan identik sama kampung, tapi dia berani loh bawa konsep itu ke kota sebesar ini. Kreatif. Wasis duduk di sebelahnya, matanya menyapu jalanan di depan. Ya, memang butuh keberanian, tapi berani saja tidak cukup, Li. Gali menghela nafas panjang. Susah ngomong sama kamu, kebanyakan pertimbangan, malah nggak jalan-jalan, kata padeku. Kadang orang goblok itu banyak yang sukses bisnis karena nggak banyak mikir. Kalau orang pinter malah kebanyakan mikir, jadinya nggak jalan-jalan, sungut Gali kesal. Kang Gali mah pomo, ikut-ikutan orangnya, celetuk Cecep seraya menaruh 3 gelas kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Sosokan kamu Cep, pakai istilah kekinian, lebih, sahut Gali kesal. Jahat, Cecep semalam gak diajak nongkrong di warung angkringan. Loh, kan motornya cuma 1 Cep, jaraknya lumayan jauh, masuk jalan raya. Kalau bonceng 3 kena tilang gimana? Jawab Gali seraya menyeruput kopi hitam yang masih panas. Nanti kalau kesana lagi, kita naik ojek online aja ya, biar kamu bisa ikut Cep, jawab Wasis bijak. Cecep pun hanya mengangguk. Beberapa minggu berlalu sejak warung angkringan Gepeng resmi dibuka. Pada awalnya, ia penuh semangat. Setiap sore, ia sudah sibuk menata meja lipat, kursi kayu kecil, dan gerobak yang ia beli dari uang modal. Hari-hari pertama, warungnya lumayan ramai. Para pekerja yang pulang kantor tertarik mencoba nasi kucing dan sate-satean yang murah meriah. Suasana sederhana dengan lampu bolam kuning membuat warung itu terasa akrab, berbeda dengan kafe mahal yang bertebaran di Jakarta Selatan. Namun, seiring waktu, suasana mulai berubah. Malam demi malam, kursi yang dulu terisi penuh kini banyak yang kosong. Para pelanggan yang sempat mampir, beberapa tidak kembali lagi. Gepeng mencoba tetap tersenyum meski hatinya mulai cemas. Kenapa makin sepi ya? Gumamnya sambil menata sate usus yang hampir tak tersentuh. Asap arang yang mengepul malam itu terasa dingin, tak lagi hangat seperti saat ia pertama kali buka. Persaingan juga semakin terasa. Hanya beberapa ratus meter dari warung angkringannya ada kedai kopi kekinian dengan musik keras dan fasilitas wifi. Anak-anak muda lebih memilih duduk di sana. Malam berikutnya, Gepeng mencoba akal lain. Dia menambah variasi menu, memperbanyak gorengan, bahkan menurunkan harga. Tapi hasilnya tetap sama, warung angkringannya masih sepi. Sepulangnya, dia menghitung uang hasil jualan di kamar kontrakan kecilnya, receh demi receh ia hitung dengan wajah murung. Hasilnya bahkan tak cukup untuk membayar sewa tempat dan bahan baku. Di sudut ranjang, istrinya yang sedang hamil muda menatapnya dengan cemas. Mas, apa warungnya benar-benar bisa jalan terus? Aku takut kalau nanti tabungan kita akan habis. Gepeng menghela nafas panjang lalu berusaha tersenyum menenangkan. Sabar ya dek, aku pasti cari jalan. Aku gak akan biarkan kamu susah, apalagi dalam keadaan seperti ini.
Namun, senyuman itu tak bisa menutupi kegelisahan dalam hatinya. Setiap malam setelah pulang jualan, Gepeng termenung lama. Pikiran tentang biaya hidup, uang kontrakan, dan masa depan anak yang akan lahir terus menghantui. Hingga suatu malam, ketika warung angkringannya kembali sepi, Gepeng duduk sendirian, menatap arang yang sudah padam. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar samar. Malam itu, warung angkringan Gepeng kembali sunyi. Dari balik gerobaknya, Gepeng tersenyum canggung sambil mengipas arang yang hampir padam. Selebihnya, kursi-kursi kayu dibiarkan kosong. Jalanan di depan angkringan ramai oleh lalu lalang kendaraan, tapi tak satu pun ada yang berhenti untuk mampir. Suara klakson dan deru motor menderu tanpa peduli. Ya Allah, sampai kapan ya begini terus? Gumam Gepeng lirih. Beberapa tusuk sate usus masih utuh. Nasi kucing yang ia bungkus sejak sore pun belum terjual. Jika dibiarkan semalaman, besok semuanya akan basi. Itu berarti rugi. Sesampainya di kontrakan, Gepeng duduk termenung sambil membuka buku catatan kecil berisi angka-angka. Wajahnya pucat. Istrinya yang sedang mengelus perutnya yang mulai membuncit memperhatikannya dengan rasa khawatir. "Mas, ada apa? Kok kelihatannya murung terus?" tanya istrinya pelan. Gepeng menghela nafas panjang, tangannya gemetar saat menutup buku catatan itu. "Aku takut, Dek. Uang hasil jualan gak cukup. Padahal tiap bulan aku harus setor sama Pak Dargo." Istrinya terdiam. Nama itu membuat dadanya ikut sesak. Pak Dargo, rentenir kampung mereka di Pacitan, terkenal sangat kejam. Gepeng memang nekat meminjam darinya sebelum ia berangkat ke Jakarta karena tabungannya masih belum cukup untuk modal membuka warung angkringan. Pada awalnya, Gepeng yakin bisa mengembalikan. Dia percaya angkringannya akan ramai dan menghasilkan uang banyak, tapi kenyataannya jauh dari harapan. Setiap bulan, hutang malah bertambah karena bunga yang mencekik. Kalau aku telat setor sekali aja, orang-orang suruhan Dargo itu pasti bakal nyariin aku sampai ke sini, ucap Gepeng dengan wajah panik. Istrinya mencoba menenangkan meski jelas terlihat ketakutannya. "Mas, apa nggak bisa dicari jalan lain? Minta tambahan waktu mungkin?" "Mana mungkin. Orang kayak Dargo itu nggak kenal kata kasihan, Dek. Aku tahu dia nggak akan segan-segan bikin malu keluargaku di kampung kalau aku nggak bisa bayar." Di malam-malam berikutnya, Gepeng tetap membuka warungnya dengan sisa-sisa semangat, tapi hasilnya sama saja. Kursi tetap kosong, makanan tersisa, dan modal semakin menipis. Dia mulai sering begadang. Kepalanya dipenuhi bayaran hutang yang menumpuk. Rasa malu, rasa takut pada rentenir, dan rasa putus asa bercampur menjadi satu. "Kalau begini terus, habis aku," gumamnya. Dan di saat keputusan itulah, Gepeng memutuskan untuk pulang kampung terlebih dulu. Dia berniat akan meminta keringanan pada Pak Dargo, rentenir kejam yang sudah meminjami uang, sekaligus meminta top up pinjaman untuk modal selanjutnya. Bis malam yang ditumpangi Gepeng melaju meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Hatinya diliputi kecemasan. Sesampainya di Pacitan, Gepeng langsung menuju rumah megah milik Pak Dargo. Lelaki yang terkenal kejam itu sedang duduk di kursi jati menghisap rokok kretek sambil menghitung uang. "Ada maksud apa kamu? Datang malam-malam begini, Peng?" Suara Pak Dargo serak namun tajam menusuk. Dengan tubuh kaku, Gepeng menunduk dalam-dalam. "Pak, saya mohon keringanan, Pak. Usaha saya di Jakarta belum ramai, Pak. Saya janji kalau diberi tambahan waktu pasti saya bisa bayar. Dan kalau bisa, saya juga minta tambahan modal ini, Pak, biar warung angkringan saya bisa berkembang." Pak Dargo terkekeh. "Kamu pikir uang itu jatuh dari langit, Peng? Aku kasih pinjaman lagi
bunganya juga makin besar. Dan kalau sampai kamu telat, kamu tahu akibatnya. Wajah Gepeng semakin pucat. Dia ingin memohon lebih, tapi suara dari arah belakang memotong percakapan. Dargo, biar aku yang urus anak muda ini. Gepeng menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang pria dengan sorot mata tajam dan senyum menyeringai. Tubuhnya tegap, jubah hitam melekat di baunya. Sekilas wajah itu terasa familiar. Peng, kau tidak lupa padaku kan? Gepeng ternganga. Satrio? Ya, Satrio, pemuda yang dikenal sebagai pendekar tangguh di perguruan kampung mereka. Namun kabarnya dia tersesat, meninggalkan jalan putih dan menekuni laku hitam hingga namanya jadi momok menakutkan. Dia kini menjadi penasehat spiritual Pak Dargo yang memang membutuhkan orang-orang seperti Satrio dalam menjalankan bisnisnya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Peng. Lanjut Satrio dengan suara tenang namun dingin. Aku dengar-dengar kau buka warung di Jakarta ya? Tapi sekarang kesulitan bukan? Gepeng menelan ludah. Dia ingin menghindar, tapi tatapan Satrio seakan menelanjangi isi hatinya. Peng, aku tahu rasanya terdesak. Aku tahu pahitnya gagal. Tapi tenang saja, ada jalan lain. Jalan pintas. Bisik Satrio semakin dekat. Jalan apa itu? Satrio tersenyum samar. Kamu ingin warungmu ramai kan? Kamu ingin uang berlimpah? Semua itu bisa didapat. Asal kamu berani, tidak usah takut. Karena banyak yang sudah membuktikan. Gepeng terdiam. Bayangan warung sepi, istrinya yang tengah hamil, serta ancaman dari Pak Dargo menari di benaknya. Hatinya bergejolak antara takut dan putus asa. Bagaimana? Satrio menepuk bahunya pelan. Kau hanya perlu melakukan satu laku tirakat kecil. Setelah itu, rezekimu akan mengalir deras. Kau bisa melunasi utangmu, bahkan hidupmu akan menjadi makmur. Keringat dingin membasahi tengkuk Gepeng, mulutnya bergetar. Kalau aku setuju, apa yang harus aku lakukan? Satrio tersenyum lebar, senyum yang membuat malam itu terasa makin mencekam. Ikut aku, biar aku tunjukkan jalan yang tidak pernah diajarkan di perguruan kita. Dan malam itu juga, Gepeng melangkah ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang kelak menyeret hidupnya ke jurang yang lebih gelap. Beberapa hari setelah kepulangannya dari kampung, Mas Gepeng kembali membuka warung angkringannya di Jakarta Selatan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia terlihat jauh lebih percaya diri. Matanya menyala penuh semangat, langkahnya tegap seolah beban berat yang dulu menindih baunya telah lenyap begitu saja. Warung sederhana yang sebelumnya hanya dikunjungi segelintir orang, kini mendadak ramai. Malam demi malam, bangku kayu penuh terisi, aroma sate usus dan gorengan ludes. Dalam hitungan jam tak jarang pelanggan harus rela antre untuk bisa duduk. Kan main Mas Gepeng, warungnya ramai banget ke stadion. Ucap seorang pembeli sambil terkekeh memegang piring. Gepeng hanya tersenyum lebar, hatinya berbunga-bunga. Dia tidak peduli bagaimana semua ini bisa terjadi dengan cepat. Yang dia tahu, uang mengalir deras ke kotak kayu tempat ia menyimpan hasil penjualan. Tak hanya itu, dari saku celananya, ia masih menyimpan segepok uang segar tambahan dari Pak Dargo. Modal itu ia gunakan untuk memperindah warung, menambah menu, bahkan menyewa 2 orang pegawai untuk membantu. Beberapa malam kemudian, ia duduk di ujung bangku sambil menghitung hasil penjualan. Wajahnya berseri-seri. Kalau begini terus, bukan tidak mungkin aku buka cabang di Blok M atau daerah Tebet. Gumamnya penuh percaya diri. Namun, di balik semua keriuhan itu, ada hal-hal yang luput dari perhatian orang. Kadang, di sela-sela keramaian,
Ada pelanggan asing yang datang, wajahnya pucat, matanya sayu, membeli segelas kopi, lalu pergi begitu saja. Entah kenapa, setiap kali itu terjadi, dagangan Gepeng semakin laris di malam berikutnya. Tetapi Gepeng tak pernah memikirkannya. Baginya, semua ini hanyalah tanda keberuntungan. Dia terus larut dalam euforia. Ini baru hidup. Dulu aku cuma anak kampung. Sekarang aku bakal jadi pengusaha warung yang sukses di Jakarta. Ucapnya bangga pada istrinya yang sedang hamil muda. Istrinya hanya mengangguk. Meski sesekali ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Kadang ia mendengar suara bisikan di dalam rumah saat tengah malam, atau merasakan hawa dingin menusuk di kamar meskipun jendela tertutup rapat. Tapi demi melihat senyuman Gepeng, dia memilih diam. Malam itu, sambil menatap kerumunan pelanggan yang tak henti datang, Gepeng berbisik pada dirinya sendiri. Sebentar lagi, aku akan punya lebih dari satu warung. Aku akan buktikan aku bisa jadi orang besar di Jakarta. Gepeng tidak sadar, semakin besar ambisinya, semakin dalam pula ia terjerat dalam perjanjian gelap yang ia bawa dari kampung. Malam itu, Wasis dan Gali kembali mampir ke warung angkringan Mas Gepeng. Dan kali ini mereka terpaksa mengajak Cecep yang terus merengek meminta ikut. Sesampainya di sana, mereka terkejut. Suasana warung sudah jauh berbeda dibandingkan kunjungan pertama mereka. Lampu-lampu berderet rapi, hampir semua bangku terisi pelanggan. Tawa dan obrolan berbaur menjadi satu, membuat warung itu terasa hidup. Gali melongo takjub. Peng, aku nggak salah lihat kan? Ini warung apa pasar malam, Peng? Ramai banget. Ia menepuk pundak Gepeng dengan senyuman lebar. Hebat banget kamu, Peng. Luar biasa. Gepeng tersenyum bangga menyambut mereka dengan hangat. Alhamdulillah, Le. Kalau memang rezeki, ya ndak kemana. Untung aja aku nggak menyerah di awal. Gali mengangguk kagum lalu menepuk-nepuk meja. Ini baru namanya orang yang berani ambil langkah. Kamu itu bukti kalau orang kampung bisa juga sukses di Jakarta. Gak kayak temen aku yang satu tuh, yang pesimis itu tuh, ujar Gali yang mulutnya monyong-monyong ke sebelah kiri. Sementara itu Wasis hanya duduk diam, menatap ke sekeliling. Pandangan matanya tajam, tak seperti biasanya. Ia memperhatikan setiap sudut warung, sesekali matanya menyipit. Gali dan Cecep menyuap nasi kucing dengan lahap, tak sadar perubahan raut wajah dari Wasis. Kamu ini luar biasa loh, Peng. Kalau begini terus, bukan gak mungkin kamu bisa buka cabang di mana-mana, ujar Gali dengan mulut yang dipenuhi nasi. Iya bener, ini nasinya juga enak banget. Bisa cepet viral ini mah, sambung Cecep. Gepeng terkekeh. Amin, doakan saja ya. Namun Wasis tetap diam, dan tak lama kemudian ia menghela nafas panjang. Peng, apa kamu yakin semua ini datang dari kerja kerasmu sendiri? Pertanyaan itu membuat Gepeng tersentak, tapi ia segera menutupinya dengan tawa. Loh, ya tentu dong, Sis. Kamu pikir aku bisa dapat ini semua dari mana? Hah? Jawabnya cepat, seakan ingin mengakhiri pembicaraan. Gali menatap Wasis dengan heran. Kenapa kamu nanya-nanya begitu sih, Sis? Jelas-jelas si Gepeng kerja keras. Kamu lihat sendiri kan warungnya rame. Wasis tidak menjawab. Dia hanya menatap lama ke arah Gepeng, seakan berusaha menembus hatinya. Namun Gepeng membuang pandangan. Ia pura-pura sibuk melayani pembeli lain. Obrolan masih berlangsung hangat ketika seorang wanita muda menghampiri. Perutnya tampak membuncit, jelas sedang mengandung. Senyumannya lembut membuat suasana warung terasa teduh. Oh ya teman-teman, perkenalkan, ini istriku. Doakan saja ya, sebentar lagi kami dikaruniai anak, kata Gepeng dengan nada bangga. Waduh, selamat ya, Peng. Semoga lancar sampai lahiran, ujar Gali sambil menjabat tangan istri Gepeng dengan penuh hormat. Waduh, ini mah namanya rezeki anak. Saut Cecep tak mau kalah. Wasis pun ikut menjabat tangan, tapi seketika tubuhnya menegang.
Mata batinnya terbuka dan di hadapannya tergambar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dalam kandungan wanita itu ada bayangan hitam yang seperti melilit janin. Wasis menelan ludah. Wajahnya mendadak serius. Dia melepaskan jabatan dengan perlahan, lalu menatap tajam ke arah Gepeng. Kita berbicara sekarang juga. Gepeng mengerutkan dahinya. Loh, kenapa sis? Jangan di sini, jawab Wasis singkat. Ia menoleh sebentar ke arah Gali, lalu memberi isyarat untuk ikut. Dengan sedikit bingung, Gepeng mengikuti mereka ke sebuah gang kecil di samping warung. Ada apa sis? Tanya Gepeng bingung. Wasis menatap sahabat lamanya itu dengan mata membara. Gepeng, awalnya aku gak peduli ya dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi apa kamu rela kehilangan bayimu? Dia sudah ditandai. Aku melihatnya sendiri. Gepeng terperanjat tapi segera tertawa kaku. Kamu ini bicara apa tuh sis? Jangan sembarangan sis, aku nggak paham maksudmu. Di sini Gepeng paham kalau Wasis memiliki kemampuan sama mirip seperti Satrio. Wasis melangkah mendekat, suaranya kini lebih keras. Peng, dengar aku baik-baik. Bayi yang ada di dalam kandungan istrimu itu dalam bahaya. Aku tahu ini semua bukan murni rezeki biasa. Kau sudah mengambil jalan pintas kan? Wajah Gepeng seketika berubah, matanya menyipit. Alah, cukup sis, kamu jangan nuduh aku yang macam-macam. Aku ini kerja keras sis. Aku banting tulang siang malam demi warung ini. Dan sekarang, kamu datang lalu menuduh seolah-olah aku menjual anakku sendiri. Gali menengahi dengan rasa gugup. Peng, tenang dulu dong Peng. Mungkin Wasis ini cuma alah. Diam kamu Li. Bentak Gepeng, emosinya meledak. Ia menatap Wasis dengan mata berapi-api. Sis, kamu itu sahabatku atau musuhku? Kalau memang kamu tidak senang melihat aku berhasil, gak usah bawa-bawa istri dan anakku segala. Wasis mengepal tangan menahan diri. Peng, aku tidak iri Peng. Justru karena aku sahabatmu, aku bicara. Jalan yang kamu pilih berbahaya. Cepat atau lambat, tumbal itu akan ditagih. Alah, ngomong kosong. Aku gak butuh nasihatmu. Kalau kamu tidak bisa ikut senang dengan kebahagiaanku, jangan pernah injakan kaki kalian lagi di warungku. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Kata-kata itu menghantam Wasis dan Gali. Mereka melongo, tak percaya sahabat lamanya tega berbicara seperti itu. Gepeng berbalik, meninggalkan mereka dengan langkah kasar untuk kembali ke warungnya. Sementara Wasis hanya berdiri terpaku, rahangnya mengeras. Malam itu, setelah kejadian di warung angkringan Gepeng, Wasis, Gali, dan Cecep pulang dengan pikiran berkecamuk. Sesampainya di kos sederhana mereka bertiga duduk di beranda. Wasis diam cukup lama, matanya menatap kosong ke arah jalan. Barulah setelah beberapa menit dia bersuara. Apa yang aku lihat tadi? Itu bukan hal yang sepele. Gali yang masih menunduk menongak pelan. Maksudmu soal bayi di dalam kandungan istrinya Gepeng itu? Wasis mengangguk pelan. Ya, aku kenal sekali cara itu. Dan aku bisa menebak siapa yang ada di balik semua ini. Gali menelan ludah, wajahnya tegang. Jangan-jangan Satrio, sis. Ya, dan kalau memang dia, berarti Gepeng sudah masuk terlalu jauh. Nada suara Wasis dalam penuh beban. Aku gak bisa diam, Leh. Aku akan bergosokmu malam ini juga. Aku harus tahu kebenarannya. Dan kalau memang ada Satrio di belakangnya, aku akan menghadapi dia. Gali langsung menoleh cepat, matanya membesar. Alah, gak usah sis, ngapain? Baru juga tadi kita diusir, dituduh macam-macam sama si Gepeng. Sekarang kamu masih mau repot-repot nolongin dia. Iya bener Kang Wasis, mana tadi nasi Cecep belum habis lagi, sahut Cecep kesal. Tapi Li, dia itu sahabat kita. Meskipun dia marah, meskipun dia buta karena keserakahan, bukan berarti kita biarkan dia hancur. Bayinya tidak berdosa, ujar Wasis geram. Tahu sis, tapi kamu juga harus sadar dong. Gepeng itu sekarang beda, sombong, mentang-mentang sukses. Tega banget yang ngusir kita. Apa kamu gak sakit hati? Gali menenggos. Wasis menghela nafas panjang, menahan gejolak di dadanya. Tentu saja aku sakit hati. Tapi kalau aku biarkan, itu artinya aku sama saja ikut menyerahkan nyawa anaknya. Gali menepuk jidatnya kesal.
Ya ampun sis, kamu ini baik apa goblok sih? Kita ini juga manusia. Dia sendiri yang pilih jalan itu sis. Dia sendiri yang harus tanggung jawab dong. Jangan kamu yang pasang badan terus. Kata padeku, laki-laki itu harus berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Apalagi nih ada sangkut pautnya sama si Satrio itu. Resikonya besar sis, bahaya. Enak aja si Gepeng, ujar Gali khawatir. Iya tukang Wasis. Masa Mas Gepeng yang berenang Kang Wasis yang tenggelam, saut Cecep serius. Cep, kamu gak usah sok berfilosofi dulu deh. Aku lagi emosi nih, ujar Gali kesal. Wasis menatap Gali dan Cecep, melihat ketulusan di balik wajah kesalnya perlahan. Ia menurunkan baunya dan menghela nafas panjang. Kalau memang waktunya tiba, aku akan turun tangan. Malam-malam berikutnya, tak lagi sama bagi Gepeng dan istrinya. Setelah warung angkringan mereka mendadak ramai dan dibanjiri para pembeli, rumah kontrakan mereka justru mulai dipenuhi keganjilan yang sulit dijelaskan. Pada awalnya, itu hanya berupa suara-suara kecil di malam hari, piring di dapur yang berderak sendiri, pintu kamar seolah diketuk dari luar padahal tak ada siapapun. Gepeng mencoba menganggap sepele. Mungkin cuma tikus, katanya pada istrinya sambil berusaha tersenyum tenang. Namun wajah istrinya tetap pucat. Setelah itu gangguan semakin nyata. Istrinya yang sedang hamil muda terbangun sambil menangis. Tubuhnya gemetar ketika ia bercerita bahwa di dalam mimpinya ada sosok menyeramkan dengan mata merah menyala menunduk di samping ranjang mereka. Makhluk itu berbisik lirih di telinganya. Janinmu untukku. Gepeng merangkul istrinya erat mencoba menenangkan. Sudah dek, itu cuma mimpi, jangan difikirkan. Tapi dalam hatinya, ucapan istrinya itu membuat dadanya bergetar hebat. Dia tidak berani mengaku bahwa setiap malam belakangan ini pun ia sulit tidur. Beberapa hari berikutnya, mimpi buruk itu semakin sering datang. Istrinya semakin ketakutan, bahkan enggan tinggal sendirian di rumah kontrakan. Gepeng mulai goyah. Di satu sisi, warung angkringannya benar-benar sukses, uang mengalir deras, pelanggan tak pernah sepi, bahkan ada rencana untuk membuka cabang baru lagi. Tapi di sisi lain, rumah tangganya mulai diteror. Istrinya semakin kurus, sulit tidur dan sering menangis tanpa sebab. Malam itu, saat Gepeng menutup warung lebih awal, ia mendapati istrinya duduk di ruang tamu kontrakan, memegangi perutnya sambil menangis. Kenapa lagi toh dek? Tanya Gepeng panik. Istrinya menatapi dengan mata penuh ketakutan. Mas, aku gak kuat lagi mas. Tadi aku mimpi lagi. Makhluk itu datang lagi. Dia bilang waktunya sudah dekat. Dia mau ambil anak kita mas. Dek, jantung Gepeng seperti berhenti. Tangan istrinya dingin saat ia genggam. Gepeng mencoba tegar. Tenang dek, tenang. Mas janji, gak akan ada yang bisa ambil anak kita. Percaya sama mas. Namun dalam hatinya, janji itu terasa hampa. Dia tahu benar, ini semua berkaitan dengan perjanjian gelap dari Satrio. Dan kini, untuk pertama kalinya, Gepeng mulai menyesal. Malam itu di beranda kos, Wasis sedang membaca buku dan Gali di sampingnya mengunyah gorengan yang ia beli di warung di dekat gang. Suasana tenang hingga terdengar suara motor berhenti di depan kos. Tak lama kemudian, terlihatlah seorang pria, wajahnya murung, matanya sembab. Itulah Gepeng. Assalamualaikum. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Wasis membuka mata perlahan sementara Gali mendengus. Wah, siapa yang datang nih malam-malam gini? Gak salah alamat nih, sindir Gali sambil menggigit tempe mendoan. Gepeng menunduk, lalu menghampiri mereka. Aku minta maaf atas semua kata-kataku tempo hari. Aku salah sis, aku salah besar. Gali meletakkan gorengannya dengan kasar. Baru sadar, kemarin kamu ngusir kita, nuduh iri lah, apalah. Sekarang datang mau bantuan. Enak bener. Gepeng menarik nafas berat. Aku tahu aku sudah keterlaluan, tapi aku terdesak nih. Istriku, anakku yang di dalam kandungan,
Mereka dalam bahaya. Suaranya bergetar. Wasis menatap Gepeng dengan sorot mata dalam, tenang tapi menusuk. Gepeng terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu, sis. Satrio bilang semuanya aman dan gak ada tumbal. Aku cuma pengen usahaku jalan. Aku cuma pengen keluargaku bahagia. Aku bener-bener goblok, sis. Gali menyela dengan nada yang ketus. Goblok masih mending. Lah kamu udah goblok serakah. Ditambah angku, peng. Jalan pintas mah gak pernah gratis. Bayarannya mahal. Dan sekarang nyawa anakmu kan dalam taruhannya. Tercipta keheningan. Gepeng menunduk semakin dalam. Air mata mulai menetes. Wasis menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara mantap, "Aku akan menolongmu. Tapi kau harus siap menghadapi akibatnya. Jalan yang sudah kamu pilih bukan main-main. Dan lawan kita kali ini bukan orang sembarangan." Gali langsung menoleh dengan wajah kaget. Sis, serius kamu mau bantuin dia? Dia itu udah ngusir kita kemarin. Lagian ini semua kan gara-gara ulahnya sendiri. Wasis menatap Gali lalu tersenyum. Biar bagaimanapun, Gepeng itu sahabat kita. Mungkin saja kemarin dia hilaf. Kalau kita tidak turun tangan, bayi itu dalam bahaya. Gali mendengus kesal lalu menjilangkan tangan di dada. Sakaratmu, sis. Tapi jangan harap aku bisa ramah-ramah sama orang keras kepala ini nih. Meski begitu, dari sorot matanya Gali sebenarnya mulai luluh. Ia hanya tak mau langsung menunjukkan. Gepeng menatap Wasis penuh harap. Terima kasih, sis. Terima kasih. Namun Wasis menegaskan, belum, Bek. Terima kasihnya nanti saja, kalau semua sudah selesai. Karena setelah ini, aku harus berhadapan dengan Satrio. Setelah pembicaraan panjang, Gepeng berpamitan pulang dengan wajah sedikit lega. Wasis berdiri, lalu menatap Gali dengan sorot mata serius. Aku harus segera bertindak. Malam ini juga. Gali mendengus kesal sambil menyandarkan punggung ke dinding. Sakarepmu, sis. Tapi jangan harap aku bisa ramah-ramah lagi sama orang itu. Masih kesel aku sama Gepeng. Kamu jaga di depan, Li. Gali mengangguk kesal. Wasis lalu masuk ke dalam kamar, menutup pintu rapat. Ia duduk bersila, memejamkan mata. Nafasnya pelan namun dalam. Di luar kamar, Gali duduk di kursi plastik, wajahnya masam. Dasar Wasis. Hidupnya gak pernah jauh-jauh dari urusan beginian. Aku disuruh jaga pintu katanya. Kayak satpam beneran aja. Gumamnya meskipun dalam hati ia tetap waspada. Dalam hitungan menit, sukma Wasis melesat meninggalkan raga. Dunia nyata menghilang, berganti dengan alam gaib yang kelam. Angin berdesir kencang, pepohonan hitam menjulang, dan di sana berdiri seorang pria tegap. Rambutnya panjang terurai, sorot matanya dingin bagaikan pisau. Satrio, jubah hitamnya berkibar, tubuhnya memancarkan aura keangkeran, bibirnya melengkung, menampakkan senyuman sinis. Aku sudah menduga kau akan ikut campur, Wasis. Selalu ingin jadi pahlawan, padahal ini bukan urusanmu. Suaranya berat, dingin, dan menusuk. Wasis berdiri tegap. Selama nyawa tak berdosa dijadikan tumbal, maka itu akan selalu jadi urusanku, Satrio. Satrio terkekeh. Wasis, kau memang tidak pernah berubah. Sok suci. Padahal kekuatan yang kau punya bisa membuatmu lebih hebat daripada sekedar satpam rendahan. Mungkin lebih baik sementara aku menjadi satpam yang menjaga daripada jadi dukun yang memperdagangkan nyawa. Balas Wasis tegas. Aura panas menyelimuti tempat itu. Tanpa aba-aba, pertarungan pun meledak. Satrio melancarkan serangan pertama. Tangannya berubah hitam pekat menghantam ke arah Wasis. Dentuman gaib mengguncang alam itu. Tanah bergetar, pohon-pohon ambruk. Wasis melompat gesit, menghindar, lalu membalas dengan pukulan tenaga dalam yang memancar bagai cahaya emas. Benturan keduanya menghasilkan ledakan cahaya, memecah kesunyian. Pertarungan berlangsung sengit. Satrio bergerak liar penuh kebencian. Wasis tetap tenang, setiap serangannya terukur penuh kendali.
Aku akan menghancurkanmu di sini. Raung Satrio melontarkan makhluk hitam berwujud menyerupai serigala dengan mata merah menyala. Wasis berdiri kokoh. Dia tidak ingin berlama-lama berhadapan dengan Satrio. Dia segera merapal mantra. Cahaya kuning kemasan membungkus tangannya mulai dari telapak tangan sampai sebatas siku. Awalnya sinar itu redup, namun lama-kelamaan semakin terang menyilaukan, membuat hawa di sekitar berubah menjadi panas. Wasis mengambil kuda-kuda, matanya menatap tajam ke arah serigala bermata merah. Diawali dengan satu teriakan keras, Wasis melepaskan pukulan sakti andalannya yang menghantam makhluk itu dengan telak. Biar! Serigala gaib itu meledak menjadi abu lalu menghilang. Satrio terhuyung, darah hitam menetes dari bibirnya, tapi matanya masih penuh kebencian. Wasis melangkah maju, sorot matanya menusuk. Tarik kembali makhluk yang sudah kau kirim untuk mengganggu bayi dalam kandungan istri Gepeng. Hentikan semua ini, atau aku akan benar-benar menghabisimu. Satrio terdiam sejenak, lalu tertawa dingin. Kau masih sama seperti dulu, Sis. Selalu mengampuni, meski lawanmu layak binasa. Ya, karena aku percaya bahwa setiap orang masih bisa memilih jalan kembali. Jawab Wasis mantap. Satrio mendengus, namun akhirnya ia menggerakkan tangannya. Dari kejauhan terdengar suara raungan. Lalu bayangan hitam berlari kembali ke arahnya. Dengan satu isyarat, Satrio menyerap makhluk itu kembali ke dalam tubuhnya. Kali ini kau menang, Sis. Tapi ingat, aku tidak akan berhenti. Suatu hari kau akan jatuh dan aku akan menunggumu, ujar Satrio dingin. Wasis menatapnya tajam. Hari itu tidak akan pernah datang. Satrio berbalik, lalu tubuhnya lenyap ditelan kegelapan. Wasis menarik nafas panjang. Pertarungan selesai. Untuk kali ini, bayi dalam kandungan istri Gepeng selamat. Malam itu, warung angkringan Mas Gepeng tampak lebih tenang dibanding biasanya. Lampu-lampu jalan menyinari trotoar. Asap sate dan aroma kopi panas mengepul ke udara. Beberapa pelanggan masih duduk sambil bercakap, tapi suasananya tidak seramai hari-hari sebelumnya. Wasis dan Gali datang mengenakan seragam satpam mereka. Wasis menatap sekeliling warung dengan tatapan tajam, sementara Gali terlihat lebih santai meski sesekali melirik ke arah Gepeng dengan pandangan kesal. Begitu pelanggan terakhir meninggalkan warung, Wasis memberi isyarat. Peng, kita bisa bicara sebentar. Gepeng mengangguk, dia tahu ini penting. Mereka bertiga lalu duduk di bangku panjang. Wasis membuka percakapan. Aku sudah berhasil mengusir makhluk yang mengincar anakmu. Tapi itu bukan berarti bahaya sudah benar-benar hilang. Rumah kontrakanmu dan juga warung ini masih menyimpan jejak dari apa yang Satrio lakukan. Selama kau tetap berada di sini, selalu ada kemungkinan buruk yang bisa muncul. Gepeng terdiam, ia menunduk. Dia merasa seperti orang bodoh yang baru sadar betapa besar harga dari jalan pintasnya ini. Gali yang biasanya meledak-ledak, malam itu hanya menambahkan dengan nada yang datar. Dengerin kata-kata Wasis, Peng. Aku juga gak mau ya kejadian kemarin keulang lagi. Bukan kamu yang kena, tapi anak dan istrimu yang jadi taruhan juga. Gepeng menghela nafas panjang. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa kalian mungkin aku sudah kehilangan segalanya. Aku sadar, aku harus ambil keputusan. Wasis menatapnya lekat. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk sementara, mungkin aku akan pulang kampung dulu. Biar istri dan anakku aman sampai waktunya lahir. Warung ini akan aku tinggalkan. Kalau rezeki memang jalannya, aku bisa mulai lagi dari nol nanti. Tapi nyawa keluargaku, aku tak mau dipertaruhkan. Gali menepuk baunya. Nah, itu keputusan tepat. Wasis tersenyum tipis. Aku mendukung kamu, Peng. Kadang, meninggalkan sesuatu bukan berarti kalah, tapi memberi kesempatan untuk memulai dari awal dengan cara yang benar. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis dan Gali, kisah dari Rastra Ksatria, luar biasa. Sudah lama nih ya Wasis Gali ya, jadi
teman-teman juga udah banyak yang nanyain, tapi alhamdulillah akhirnya Mas Rastra mengirimkan lagi kisah Wasis dan Gali episode terbaru, dan kisahnya keren banget nih kali ini. Ini salah satu favorit saya ya, Wasis dan Gali. Dan semoga Mas Rastra bisa konsisten ya, tiap minggunya bisa mengirimkan kisah Wasis dan Gali. Dan bagaimana di sini akhirnya Wasis dan Gali berhasil menyelamatkan Gepeng beserta istri dan calon anaknya. Waduh, Gepeng buka warung angkringan, baru sekali buka gagal udah langsung puyeng. Dan di sini bisa diambil pelajaran ya teman-teman, bahwasanya ketika kita ingin melakukan satu bisnis, paling tidak dari segi modal itu nggak bisa satu lipat kayak Gepeng nih, apalagi modal ini didapat dari meminjam uang kepada rentenir. Aduh, jadi sebenarnya benar apa yang dikatakan Wasis ya, jadi perkuat dulu manajemen keuangan kita, habit menabung. Nah, setelah modal kuat, barulah kita menjalankan satu bisnis, dan bisnisnya itu pun harus apa ya? Harus benar-benar bisnis yang kita kuasai, minimal 70% dari bisnis itu harus kita kuasai. Jadi ketika ada hal-hal seperti warung, yang namanya warung kan nggak selamanya juga rame ya. Ada kalanya juga sepi, apakah itu persaingan atau apa. Dan ketika modalnya adalah modal dalam bentuk pinjaman kepada rentenir, di sini kan bunganya pasti sangat mencekik. Jadi udah warungnya sepi, bunga tetap makin lama makin membesar. Wah, dan juga tuntutan kehidupan, bener banget sih di awal tadi kan ya, di awal kisah itu kan menggambarkan kehidupan Jakarta yang memang ekonomi saat ini memang serba sulit. Oke, zaman sekarang memang mungkin agak mudah ya cari uang dibanding zaman dulu, tapi tekanan hidupnya juga lebih kenceng. Jadi sebenarnya sih sama aja ya, berimbang. Bagaimana kita menyikapinya saja. Jadi sebenarnya bukan seberapa besar atau seberapa banyaknya uang yang didapat, tapi lebih kepada pola hidup kita. Kalau menurut saya sih begitu ya, karena semakin banyak uang pun kalau pola hidup kita semakin tinggi pun ya akan terasa kurang terus. Jadi mungkin lebih kepada rasa bersyukur ya, dan semoga kisah barusan bisa memberikan hikmah yang baik ya dari untuk kita semua. Dan di sini juga ada Satrio ya teman-teman. Wah, Satrio setelah sekian lama nggak muncul, akhirnya muncul lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mengikuti Wasis dan Gali, Satrio ini adalah salah satu musuh lamanya Wasis ya. Kayak apa ya? Setiap jagoan kan pasti punya musuh abadi tuh. Dan di sini adalah Satrio. Yang mana dulu Satrionya ketika masih di kampung ini adalah kawan seperguruannya Wasis, tapi di sini Satrio memiliki ambisi yang besar dan memilih jalan yang salah. Luar biasa sekali Mas Rastra Kesatria, terima kasih atas kisahnya, dan sekali lagi semoga bisa konsisten setiap minggunya ya Mas Rastra ya. Dan kepada teman-teman, semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan oh ya, buat yang mungkin belum subscribe nih channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.